serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Tuntun murid kita dengan... Selamat pagi, salam bahagia, dan salam guru penggerak untuk kita semua. Hari ini kembali saya akan mewawancarai seorang pemimpin sekolah, yaitu di tempat saya mengajar di TK Baptis Manggar. Telah bersama dengan saya Ibu Jelita Sihotang. Selamat pagi Ibu yang cantik. Pagi Mispa. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat, luar biasa. Semangat ya? Semangat. Semangat ya. Saya panggilnya Miss biasa ya Miss ya. Oke, siap. Ya, Miss, seperti yang kemarin sudah kita bahas bersama bahwa pada hari ini saya akan mewawancarai Miss, terutama tentang bagaimana Miss selama ini mengambil keputusan sebagai seorang kepala sekolah yang tentu menjadi pemimpin. Sudah berapa lama Miss menjadi kepala sekolah? Berapa lama ya? Dari 2013. Kepala sekolah PLT-nya dulu ya. Saya waktu itu PLT kalau nggak salah dari 2008 sampai 2013. 2013 saya diangkat jadi kepala sekolah sampai sekarang. Wah, berarti kalau ditambah PLT sudah belasan tahun ya, luar biasa. Jadi pasti sudah banyak pengalaman ya, Miss ya, sudah banyak makan asam garam. Ya. Banyak sekali. Makan lemak juga banyak. Makanya semakin sehat, semakin cantik, semakin berumur, semakin awet muda. Nah, hari ini Miss, apakah sudah selesai jam mengajarnya? Sudah punya waktu untuk saya? Sudah, puji Tuhan sudah selesai. Sebentar lagi saya mau pulang lagi, mau ukur jalan lagi. Baik, kalau begitu Miss, untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan, selama ini kan Miss sebagai kepala sekolah ya tentu sudah membuat banyak keputusan, baik itu di dalam lingkungan sekolah berkenaan dengan murid ataupun dengan guru dan orang tua murid mungkin ya. Mungkin ada salah satu diantaranya yang kasus itu terdapat suatu dilema etika di mana Miss mengalami suatu kesulitan mungkin di dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Mungkin Miss bisa ceritakan kepada saya. Kalau berbicara tentang keputusan ya iya banyak sekali, tentang apa keputusan untuk sesuatu mungkin jangka panjang, jangka pendek. Nah, sekarang saya mau cerita yang mana ya? Yang panjang apa yang pendek? Kayaknya yang maksudnya spontan aja kali ya, yang dimana saya pernah memberikan suatu keputusan yang mungkin melibatkan beberapa orang ya, terutama pada saat itu melibatkan guru dan juga orang tua murid yang pada saat itu mungkin ada kesalahpahaman tentang sesuatu hal gitu. Nah, sebenarnya itu mungkin guru ingin menyampaikan sesuatu kepada orang tua gitu kan, menyampaikan sesuatu pada orang tua, terus orang tuanya mungkin ya bisa dikatakan miscommunication ya, jadi sering salah paham. Jadi ketika salah paham terus tidak dibicarakan antara guru dengan orang tua, maka terjadilah permasalahan gitu. Nah, dalam hal ini saya dituntut untuk berbicara dan lalu memberikan satu jalan bagaimana untuk memutuskan sesuatu supaya mereka bisa yang miscommunication tadi tidak berkelanjutan gitu loh, Miss. Jadi mungkin suatu guru itu menyampaikan, mungkin orang tua agak kurang menerima ya Miss, karena sesuatu hal lah ya. Nah, kemudian saat itu Miss, bagaimana Miss menjalankan pengambilan keputusannya? Nah, yang pertama pasti saya akan pertemukan mereka dong ya kan. Lalu saya akan bertanya apa permasalahan mereka, lalu kenapa bisa sampai guru dimarahin orang tua gitu kan. Itu kan maksudnya sangat tidak baik ya, maksudnya orang tua harusnya menghormati guru gitu. Guru juga harusnya bisa bersikap contoh dan teladan bagi orang tua gitu. Lalu saya pertemukan mereka, itu langkah yang pertama tentunya ya. Saya memberikan ruang untuk mereka berbicara gitu. Oke. Jadi saat itu sebenarnya ada dua nilai kebenaran yang bertentangan ya Miss ya. Udah pasti, dua-duanya merasa benar. Iya. Karena Miss sebagai kepala sekolah juga harus memosisikan di tempat guru dan juga di tempat orang tua ya. Iya. Nah, jadi langkah-langkah dan prosedur apa yang biasanya Miss lakukan selama ini untuk mengambil keputusan
Nah, ternyata pada saat permasalahan itu ketika sudah berbicara, ternyata di sana ada ketemu titik masalahnya. Guru tidak transparan tentang nilai anaknya. Nah, sementara orang tua tidak puas dengan nilai atau perkembangan anak yang di sekolah gitu, Miss. Lalu saya pada saat itu ingin meluruskan itu karena mungkin guru sebenarnya ingin menyampaikan itu, cuma dia nggak tahu langkah-langkahnya apa. Lalu saya mau mengambil semua prosedur yang ada di sekolah, mulai dari kurikulum gitu, Bu, Miss ya. Lalu indikator-indikator yang mungkin menurut orang tuanya dia di rumah anaknya udah pinter gitu kan. Orang tuanya bilang mungkin anaknya di rumah sudah bisa ini A, B, C dan segala macam gitu kan. Lalu mungkin ketika diberikan penilaian orang tua ini tidak puas gitu. Lalu saya menganjurkan untuk guru yang bersangkutan boleh menyediakan bagaimana indikator penilaiannya, kemudian aspek-aspek yang dinilai, lalu cara penilaiannya, semua nilai-nilai anaknya yang mungkin udah berupa catatan atau berupa hasil karyanya gitu. Jadi pada saat itu saya bilang sama guru yang bersangkutan harus disiapkan semua. Nah, jadi langkahnya itu adalah supaya orang tua yang tadi merasanya dirinya anaknya udah benar gitu kan, dia yang merasa bahwa anaknya di rumah udah pintar gitu ya. Jadi dengan guru menyediakan semua yang ini, mulai dari indikator, lalu aspek yang dinilai, cara penilaian, lalu bukti-bukti penilaian yang ada di sekolah disediakan, lalu orang tua itu pun melihat. Jadi saya sediakan itu untuk mereka bisa, orang tua bisa buka pikirannya dan guru juga bisa bertanggung jawab ketika memberikan penilaian. Jadi Miss menerapkan nilai keadilan juga ya. Iya. Jadi ada peraturan yang memang harus ditegakkan ya di sekolah, dan juga tetap ada kejujuran juga ya Miss ya, dan disampaikan kepada orang tua. Jadi saat itu Miss menganggap hal apa yang paling terasa menjadi suatu tantangan di dalam Miss mengambil keputusan Pak? Tantangannya ya mungkin kita sebagai guru ya, mungkin saya sebagai kepala sekolah juga harus mengawasi guru yang mengajar gitu. Ketika memberikan penilaian harus betul-betul real gitu, dari penilaian guru itu bukan karena apa, bukan karena hari itu moodnya mungkin lagi baik, tapi memang kita betul-betul ikutin prosedur dari apa yang sudah kita terapkan di sekolah, apa yang kita sudah siapkan. Itu harus betul-betul guru memberikan penilaian yang betul-betul real dan memiliki bukti, menyediakan bukti supaya ketika orang tua mungkin meminta pembenaran, jadi kita bisa ada buktinya. Ini udah di checklist, ini loh buktinya, ini hasil karya anakmu. Nah, karena ada anak kan yang misalnya di rumah mungkin pinter banget ya Miss ya, tapi ketika di sekolah ya mungkin namanya juga anak kan, moodnya kan nggak sama ya. Jadi mungkin untuk mengatasi itu guru harus betul-betul kita sebagai guru harus betul-betul mempersiapkan semuanya. Ketika ada masalah nanti kita ini loh buktinya gitu. Jadi pada saat itu guru langsung menyediakan buktinya Miss. Jadi luar biasa itu, mungkin guru harus mungkin lebih mempersiapkan diri lagi. Jadi ada objektivitasnya ya Miss ya, jadi tidak serta-merta Miss sebagai kepala sekolah lalu membela guru gitu ya, tetapi memang disertai dengan bukti-bukti yang valid ya Miss ya. Saat itu apakah Miss punya suatu jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus itu atau melalui suatu proses yang cukup panjang dan sebagainya? Kalau kasus yang waktu itu yang masih saya ingat itu, saya mungkin waktu itu saya langsung spontan ya, karena memang guru harus tetap siap sedia ya kalau dalam kasus itu mungkin, karena memang kasusnya tentang di sekolah ya, otomatis guru punya waktu untuk memberikan, karena waktu itu saya panggil orang tua yang bersangkutan ada di sekolah juga. Jadi pasti yang penilaiannya semuanya ada di sekolah dong ya, karena memang berkaitan dengan waktu itu perkembangan anaknya. Jadi semua hari itu juga selesai. Jadi Miss gercep ya? Ya, jangan sampai nanti lama kan. Syukurnya orang tuanya mau memberitahu kan. Kooperatif ya Miss ya waktu itu ya. Selama ini Miss sebagai kepala sekolah tentu tidak bekerja sendiri ya Miss ya. Betul. Jadi di dalam mengambil keputusan siapa saja yang biasanya membantu Miss untuk dalam hal mempertimbangkan mungkin ya, atau meyakinkan Miss untuk membuat suatu keputusan yang bijaksana? Kalau untuk keputusan otomatis bukan saya sendiri ya Miss ya, apalagi yang itu kasus tentang perkembangan anak yang orang tua tidak puas ya, otomatis itu sebelum kita melakukan itu guru semuanya saya sudah kumpulkan gitu. Nanti
di sini dalam perkumpulan itu kita membicarakan nih bagaimana caranya, dan harus semuanya betul-betul dipersiapkan, bukan karena saya sendiri, tapi betul-betul karena ada guru yang menjadi apa sih namanya Miss ya, ya kadang-kadang saya juga nggak bisa dong kalau saya sendiri, jadi otomatis guru yang ada di sekolah ini otomatis mereka sendiri yang ini loh masalahnya, lalu kita semua membuat langkah-langkah, dan itu betul-betul kita udah lakukan. Kalau untuk guru itu biasanya saya lakukan itu ketika hari Sabtu, tapi karena kita pada saat udah COVID kemarin kita sempat berhenti, tapi kalau dulu-dulu kita biasanya evaluasi. Ya, saya ingat itu Miss. Iya. Kita selalu berbincang dari hati ke Iya. hati ya dengan setiap persoalan yang ada di sekolah, dan saya bersyukur juga Miss tidak pernah menjadi seorang yang arogan yang selalu mengambil Iya. keputusan, tetapi selalu bertanya pada kami sebagai guru-guru gitu ya. Dan puji Tuhan punya kepala sekolah yang sangat kolaboratif lah ya dengan kami guru-guru, selalu membimbing menegur kami dengan nada yang baik gitu ya, tidak pernah memojokkan walaupun terjadi suatu kasus ya. Jadi saya bukti nyatanya gitu ya, karena saya guru di sini gitu ya, melihat bagaimana Miss membuat keputusan selama ini gitu ya. Ini bukan pencitraan kali ini. Tentu saja tidak, itu penilaian secara jujur dan objektif juga. Nah, jadi Miss, dari segala macam kasus yang pernah hadapi di etika, kemudian pengambilan keputusan, itu ada nggak suatu pembelajaran yang sangat berkesan dalam diri Miss, yang Miss rasakan sangat bermanfaat gitu? Kalau yang sangat berkesan yaitu untuk saya sendiri, saya harus betul-betul adil dan betul-betul misalnya menjiwai guru juga gitu. Guru seperti ini bagaimana cara memberikan menyampaikan satu apa mungkin berupa saran atau usul gitu. Nah itu saya harus memiliki ilmu itu, karena nggak semua guru langsung kita kasih tahu begini sama ratakan dengan guru yang lain gitu. Sama juga dengan orang tua murid. Ketika menyelesaikan satu masalah, saya lihat dulu latar belakang mereka bagaimana. Lalu mungkin ketika budaya mereka menyampaikan sesuatu, saya harus pelajari dulu gitu. Jadi saya nggak langsung buru-buru gitu. Saya tanya dulu orang-orang yang mungkin ada yang kenal gitu. Cara menanganinya bagaimana, baru saya memberikan satu keputusan. Jadi intinya Miss melakukan observasi dulu ya kepada pihak-pihak yang terkait di dalam kasus tersebut, supaya tidak salah penyampaian ya Miss ya, karena memang kadang karakter setiap orang itu beda ya. Nah, terima kasih ya Miss ya untuk penyampaiannya hari ini, luar biasa sekali gitu ya. Saya yakin kedepannya Miss akan semakin lebih baik menjadi seorang kepala sekolah yang akan membuat keputusan-keputusan yang berpihak pada murid, berpihak pada orang tua, yang terbaik lah intinya buat sekolah kita, dan juga semoga sekolah kita semakin maju ke depannya Miss ya. Amin. Terima kasih untuk waktunya. Silakan lanjutkan aktivitas kembali. Oke, demikian wawancara kami hari ini dengan Ibu Cerita Sihota. Baik, hari ini kembali saya akan mewawancarai salah satu pimpinan sekolah, yaitu kepala sekolah dari PAUD Anugerah Manggar. Saat ini sudah bersama dengan saya, Ibu Desi. Selamat siang, Bu Desi. Selamat siang, Bu Kani. Apa kabarnya? Puji Tuhan, hari ini kabar saya baik. Wah, luar biasa ya. Saya senang sekali setelah sekian lama kita tidak bertemu ya, Bu Desi. Untuk hari ini, seperti yang kemarin kita sudah janjikan, apakah saat ini Bu Desi sudah memiliki waktu luang untuk saya? Sudah disiapkan, dan puji syukur kita bisa bertemu, kita bisa saling berbincang siang hari ini. Saya juga sangat senang dapat kehormatan Bu Kani boleh mengunjungi kami di tempat ini. Baik, saya mengucapkan terima kasih ya Bu ya, karena Ibu sudah repot-repot menyiapkan waktu untuk kedatangan saya hari ini. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa hari ini kita akan banyak berbicara mengenai bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mengambil keputusan, tentunya sebagai salah satu pemimpin yang ada di sekolah. Pasti ada banyak keputusan yang telah Ibu buat selama ini. Mungkin saya boleh tahu pertama-tama ya, sudah berapa lama Ibu Desi menjadi kepala sekolah di PAUD Anugerah ini? Kurang lebih 8 tahun sejak sekolah ini berdiri. Oh, berarti sama umurnya dengan sekolah ini berdiri ya? Wah, luar biasa. Artinya Bu Desi sangat dipercaya ya. Jadi dari awal sampai sekarang
mengambil keputusan itu, dan di dalam kasus itu ada suatu dilema etika yang membuat ibu mungkin merasa bingung atau merasa saya harus bagaimana gitu ya. Mungkin ibu bisa menceritakannya kepada saya. Iya, jadi kalau masalah kasus itu sudah pastilah ya. Sering kali kita temui, apalagi berbicara tentang dilema etika ya. Itu satu hal yang memang cukup sulit, cukup membuat hati ini juga apa ya istilahnya galau. Oh iya, ada sekarang ya, iya, betul. galau. Bagaimana cara memutuskannya? Tapi bagaimanapun juga sebagai pimpinan sekolah di tempat ini haruslah membuat keputusan. Mungkin ibu bisa berikan satu contoh kasus yang paling membuat ibu merasa galau tadi ibu bilang ya, di dalam memutuskan itu apa yang harusnya saya lakukan. Contoh kasus ya, Iya. kasus sih banyak. Mungkin salah satunya begini, pernah satu hari itu ada orang tua murid begitu ya. Saya tidak mengenal beliau tiba-tiba WA meminta saran, bukan saran sih sebenarnya, menanyakan bagaimana saya selaku kepala sekolah bila mana menghadapi sebuah kasus, malah seperti itu. Terus saya tanya kasusnya apa Bu, gitu ya. Oh kasusnya ini anak saya mendapatkan kecelakaan nih di sekolahnya, seperti itu. Tiba-tiba anak saya pulang dalam keadaan seperti ini, saya dikirim sih fotonya. Terus ya saya sebagai mana pengalaman Ibu Anugrah ya saya kasih tahu lah begini lah seperti itu. Tiba-tiba dia WA lagi sama saya, Bu boleh nggak saya datang ke sekolah Ibu? Untuk apa? Saya tanyakan. Saya mau pindahkan anak saya sekolah begitu ya. Nah satu sisi mungkin sebagai kepala sekolah di tempat ini ya pasti senang lah ya dapat murid, sekarang kan cari murid susah ya. Tapi satu sisi lain tentunya saya juga memahami masalahnya apa, saya tanyakan seperti apa, terus saya juga memposisikan baik dia sebagai orang tua ataupun pihak sekolahnya bagaimana, sehingga saya katakan sepertinya ibu tidak perlu datang ke tempat ini. Sebaiknya ibu bicarakan dulu dengan pihak sekolah di mana anak ibu bersekolah, cari solusi yang terbaik, dan di situ juga saya memberikan saran-saran. Ini sebenarnya satu dilema juga gitu ya, satu dilema mau terima ya memang untung buat saya, tapi satu sisi saya juga memposisikan diri sebagai pihak sekolah di mana anak beliau bersekolah begitu ya. Tentunya kalau saya di posisi itu juga sangat sulit, dan saya nggak mau istilahnya cari apa ya keuntungan di tengah satu masalah yang dihadapi oleh sebuah sekolah. Jadi saya minta beliau untuk menyelesaikan dulu, bahkan saya memberikan beberapa saran agar tidak perlu untuk pindah sekolah di tempat kami, tetapi tetap memiliki hubungan yang baik, tetap bisa bersekolah di tempat yang lama dan menemukan solusi atas kejadian yang menimpa anaknya, seperti itu. Baik. Berarti saat itu tentu ada nilai-nilai yang bertentangan ya di dalam. Benar. Iya. Nilai-nilainya sebenarnya mungkin bisa dibilang nilai-nilai itu benar ya dua-duanya, karena itu kan Benar iya, sih. benar juga kalau dipikir ya kan. Iya. Sebagai kepala sekolah pasti ibu mau ada penambahan murid ya kan. Benar, satu sisi juga kalau saya memposisikan diri sebagai orang tua, kalau anak saya misalnya mengalami hal itu ya mungkin saya juga ambil keputusan yang sama. Tapi kan itu sebenarnya kalau ditelaah lebih jauh begitu ya, sebenarnya itu kan hanya sekedar emosi sesaat. Nah di situ ya kita berusaha bagaimana jalan terbaiknya agar pilihan-pilihan yang baik inilah yang terlaksana. Jadi dari antara nilai-nilai tadi ibu memilih untuk memberikan saran ya Bu. Memberikan saran saja. Iya. Dan juga kalau keputusan mungkin belum sampai keputusan. Iya. Keputusan sementara itu hanya tidak perlu, maksudnya ibu ini untuk datang menemui saya, cukup WA dengan solusi dan menyelesaikan di sekolah yang bersangkutan. Itu Baik. kalau dengan orang tua ya ini contoh. Iya, iya. Nah, kalau misalnya di sekitar lingkungan sekolah Bu misalnya. Lingkungan sekolah juga pernah sih mengalami gitu ya yang buat galau. Iya. Jadi ceritanya gini, ya satu hari itu ada orang tua murid juga nih datang mau, nah ini ceritanya dari sekolah saya sendiri malahan, nggak mau sekolah lagi gitu ya, mau pindah sekolah loh, kenapa gitu ya. Terus dia katakan bahwa anaknya ini sedikit mengalami rasa takut
loh kenapa ada rasa takut? Iya, pernah ditegur sama guru katanya gitu ya, guru di kelasnya. Terus saya tanya kejadiannya apa, nah beliau jelaskan. Nah satu sisi saya melihat sebenarnya guru kami ini tidak salah di dalam memberikan satu peringatan teguran begitu ya. Cuman saya tidak tahu bagaimana ini, mungkin kan namanya sifat anak, perasaan anak itu kan ya beda-beda, mungkin ya sensitif atau apa begitu ya. Jadi di sini saya melihat ya mungkin orang tua di satu sisi baik tujuannya supaya anaknya tidak mengalami trauma karena ditegur oleh seorang guru. Tapi ketika menempatkan diri di posisi guru sebenarnya juga baik karena teguran itu harus diberikan demi kemajuan anak ini, demi kebaikan atau apa ya pembiasaan-pembiasaan yang baik sebenarnya seperti itu. Jadi di situ saya juga mengalami dilema. Kalau mau mempertahankan anak ini untuk sekolah, ya mungkin orang tuanya nggak berharap guru kami ini tetap mengajar di kelas itu, begitu ya. Tetapi kalau hal itu saya putuskan misalnya, oke lah, anak ibu silakan bertahan, mungkin saya tidak akan menaruh guru ini di kelas tersebut atau bahkan memberhentikan guru ini dengan caranya yang dianggap oleh orang tua murid itu salah gitu ya. Tetapi saya juga merasa hal itu akan sangat merugikan sang guru, padahal dia nggak berbuat salah sebenarnya ya. Memang teguran kan harus diberikan bila mana peserta didik kita itu memiliki kesalahan supaya tidak mengulang hal yang sama seperti itu. Jadi disitulah dilema etika. Apa yang harus dibuat? Kalau saya mengabulkan permintaan orang tua, otomatis ke depannya akan terjadi seperti itu lagi. Dan banyak orang tua yang lain sedikit anaknya diperingatkan mungkin, nah akan hal yang sama terjadi. Jadi di sini ya, butuh memutuskan yang nggak mudah. Dan tapi akhirnya juga harus diputuskan apa yang terbaik. Jadi kalau saya mendengar dari cerita Desi tadi ya, bisa disimpulkan ada nilai kebenaran lawan kebenaran sebenarnya ya, Iya, keadilan melawan dengan kasih sayang dan rasa peduli ya kan. Di satu sisi peduli dengan anak tersebut ya kan, tapi di sisi lain tentu keadilan atau peraturan sekolah tetap harus ditegakkan. Keadilan dan juga kebenaran ya dari karena guru memang tersebut. kebenaran ya, karena bukan teguran tanpa alasan ya Bu ya. Iya. Nah, jadi saat ibu menghadapi mungkin di rumah sakit memutuskan ya apakah gurunya yang saya pindahkan atau muridnya yang saya pertahankan, itu prosedur atau langkah-langkah apa saja yang ibu ambil? Langkah-langkahnya memang yang pertama tentunya saya harus mendengar dari dua pihak yang dalam hal ini terlibat di dalam kasus ini ya. Yang pertama tentunya anak beserta dengan orang tuanya. Terus yang kedua guru yang bersangkutan tentunya saya panggil untuk awal mula ya pasti mengecek kebenaran. Karena kan kita nggak bisa mendengar dari satu pihak ya. Maka saya juga bisa menggali informasi dari pihak yang lain seperti rekan guru di kelasnya, seperti teman-teman yang lain, kejadiannya seperti apa. Nah baru setelah saya mengumpulkan banyak informasi secara pribadi, saya sebagai pimpinan sekolah pasti memikirkan apa solusi yang terbaik. Dan itu banyak sekali pertimbangan ya. Pertimbangannya tentunya mempertimbangkan resikonya. Seperti tadi, mempertahankan muridnya atau mempertahankan gurunya, semua sama-sama ada resikonya. Mempertahankan guru otomatis muridnya keluar ya. Mempertahankan murid ya tentunya juga kasihan ya. Kasihan si guru ini, padahal apa yang dilakukannya itu ya nggak murni salah ya, benar sih sebenarnya seperti itu. Jadi dipikir-pikirlah resikonya apa begitu, dan tentunya saya dalam memutuskan memilih resiko yang minimal ya, yang tentunya membawa kebaikan bukan hanya bagi satu pihak tetapi lebih ke kelompok yang lebih besar dalam arti lembaga ini secara keseluruhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga pastinya kan di setiap lembaga khususnya sekolah pasti ada aturan yang tata tertib lah istilah seperti itu. Nah perlu dipertimbangkan juga, kita lihat bagaimana peraturan baik untuk murid ataupun orang tua ataupun gurunya juga semuanya sudah lengkap begitu. Jadi kita bicara ya sesuai aturan aja tanpa istilahnya mengabaikan, kita manusia kan punya hati nurani ya. Pasti saya punya hati nurani, saya mau memikirkan bagaimana baik murid, orang tua ataupun gurunya supaya tidak ada yang terluka di dalamnya. Nah
Tapi setelah saya pikir-pikir, tentunya saya juga butuh pertimbangan. Nggak mungkin saya menikah sendiri. Ada rekan guru, ada orang-orang lain yang ada di sekitar saya yang selama ini mungkin bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan yang baik. Baru disitulah setelah mantap hati, baru membuat sebuah keputusan dan dijalankan tentunya keputusan itu. Baik, jadi ada langkah-langkahnya yang jelas ya. Iya, ya, langsung. juga mungkin tidak langsung ya. Enggak. Jadi saat itu tuh kira-kira butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan suatu keputusan yang akhirnya dijalankan? Ya, waktu itu saya agak lupa ya berapa lama. Tetapi menghadapi kasus-kasus seperti ini memang diusahakan itu secepat mungkin, diusahakan. Tapi setelah mendapatkan data-data yang ada, begitu memang saya tidak bisa istilahnya apa ya, jadwalkan secara khusus. Ini harus butuh waktu 3-4 hari atau seminggu. Yang penting secepatnya, tetapi bukan semerta-merta langsung memutuskan demi kecepatan masalah selesai ya, tidak. Tetap menggali informasi dulu, memikirkan baik-baik. Kalau memang dirasa oh ini satu hal yang tepat dan saya sudah siap ya terima resiko daripada keputusan itu, ya udah kita kasih tahu keputusannya, apapun yang terjadi kita terima. Jadi salah satu faktor yang paling penting bagi ibu tuh mempertimbangkan dengan matang-matang bahwa ya konsekuensinya seperti apa Dan harus siap hati. ya harus Apapun yang menjaga terjadi. hati. Jadi hal-hal apa saja yang ibu pikir efektif ketika kita mengambil suatu keputusan yang di dalamnya itu ada suatu dilema etika yang harus kita hadapi? Mungkin bisa diulang begitu, gimana maksudnya ya? Mungkin ada misalnya hal-hal yang efektif seperti kata ibu tadi kan mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat gitu ya. Apakah ada suatu kolaborasi dengan guru atau mungkin ada dengan yayasan dan sebagainya di dalam membuat setiap keputusan? Pastinya seperti itu. Segala keputusan memang ketok palunya ada di saya. Tetapi sebelumnya pasti saya membutuhkan berbagai pihak. Dan yang paling terdekat dalam hal mengurus sekolah ya pasti pendidiknya ya. Pasti gurunya. Kalau masalah itu udah sampai sangat berat, barulah mungkin ke pembina, dalam hal ini yayasan. Tapi kalau masih bisa diselesaikan karena masalah yang terjadi ini kan ya terjadinya di sekolah, yang tahu persis juga pihak yang ada, baik itu guru ataupun ya anak-anak yang lain begitu. Ya. Jadi tentu ada koordinasi ya Bu ya dengan guru-guru juga sebagai kepala sekolah. Ibu tidak memutuskan sendiri lah ya tentunya ya. Karena nanti yang menjalankan keputusan kan semuanya. Oh iya, semua pihak sekolah yang terkait ya Bu. Nah nanti tadi kan Ibu bilang waktunya tidak maksudnya tidak khusus ya Bu ya. Tidak Yang khusus. pasti bagaimana baiknya sampai terwujud suatu keputusan yang benar-benar Ibu anggap terbaik lah ya. Terbaik. Untuk semua pihak gitu ya. Nah terutama untuk murid, menurut saya keputusan tadi juga sudah berpihakkah kepada murid menurut Ibu? Berpihak kepada murid, kepada guru. Jadi kalau memang menghadapi kejadian seperti ini ya, misalnya dua-dua sama baiknya, dua-dua ya bisa dikatakan punya kepentingan yang sama. Kalau bisa sih dipadukan ya, sama-sama tidak merugikan. Tapi ya namanya keputusan ya, itu pasti ada yang pro, ada yang kontra. Iya, betul sekali. Tetapi terlepas dari pro dan kontra ya Bu ya, tentu keputusan ini kan Ibu tidak ambil seorang diri. Tidak seorang diri. Tidak maksudnya dengan sembrono ya kan, tetapi memang dengan segala pertimbangan. Yang jelas yang paling susah itu adalah ketika yang benar melawan yang benar ya Bu. Kalau yang satu salah dan yang benar mungkin Iya. kita masih agak udah pasti Kalau gitu satu kan. benar, satu Iya. salah mungkin nggak butuh waktu Iya, ya. Di benar. tempat langsung bisa Iya. dieksekusi. Iya. Jadi dari kasus yang pernah Ibu alami ya di Lena Etika tadi ada dua ya, mungkin yang satu dari luar sekolah dan Dari luar satu yang sekolah. paling mengalami tentu yang di internal Tentunya sekolah iya. ya. Nah dari kedua kasus ini ada nggak suatu pembelajaran yang Ibu dapatkan? Pembelajaran bukan hanya dari dua kasus ini ya, tetapi selama 8 tahun memimpin lembaga tentunya ada pembelajaran berkaitan tentunya dengan keputusan seorang pimpinan ya. Bagi saya seorang pemimpin itu memang harus siap menghadapi masalah, menghadapi kasus, nggak boleh lari. Justru melalui kasus-kasus tersebut itu sebenarnya membuat kita peka mana kasus itu, apakah itu dilema etika atau sesuatu yang memang langsung bisa diputuskan
ya antara benar dan salah itu kita bisa memiliki kepekaan khusus. Jadi saya bersyukur sebenarnya dengan adanya banyak masalah. Dan memang seorang pemimpin itu selain harus siap menerima masalah, juga harus siap di dalam membuat keputusan dengan berbagai macam resiko. Ya, siap menghadapi pro dan kontra dari setiap keputusannya, dan tentunya diharapkan keputusan seorang pemimpin itu keputusan yang tepat, yang bijak. Karena kalau tidak, lah ini dia tidak membawa suatu kebaikan. Ya, kalau keputusan itu bijak, keputusan itu tepat, saya yakin itu akan membawa kemajuan, bahkan mengembangkan potensi baik lembaga yang saya pimpin ataupun pribadi daripada anak didik, orang tua ataupun guru yang ada di tempat ini. Jadi memang harus bijak dan tepat. Dan itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Jadi pengalaman dari apa yang kita bicarakan hari ini, mungkin saya bisa memberitahukan bagaimana ya supaya ketemu gitu ya keputusan yang bijak dan tepat. Tentunya yang pertama, kita jangan terlalu terburu-buru di dalam menilai sesuatu, bahkan memutuskan sesuatu. Memang dibutuhkan kesabaran ya. Pertama kesabaran mendengar dulu, mendengar dari berbagai macam pihak, kayak tadi mengumpulkan data ya, mendengar, menelaah baik-baik, mengerti baik-baik supaya tidak salah langkah. Terus tentunya yang kedua, yang nggak bisa hanya sekedar berbicara perasaan kita, tetapi juga kita harus dibekali dengan pengetahuan dan juga pengalaman orang lain sebenarnya. Apalagi saya kan baru hitungannya ya baru 8 tahun, itu masih sangat dini lah. Masih banyak orang-orang lain, kepala sekolah yang lain, guru-guru yang lain yang lebih berpengalaman. Nah, kalau biasanya ngumpul-ngumpul sama guru-guru itu, saya paling seneng lah mendengar dongeng mereka. Bukan dongeng, sebenarnya pengalaman, dan itu sangat membantu ketika saya harus menghadapi masalah di lembaga saya. Dan sebagai orang percaya tentunya ya, saya selalu yakin bahwa sumber segala hikmat kebijaksanaan itu kan dari Tuhan. Itulah yang saya lakukan tiap-tiap hari, meminta hikmat dari sang sumbernya ya, dari Tuhan, supaya apa yang saya putuskan, masalah apapun itu ada satu keputusan yang baik, keputusan yang bijak, yang bisa berguna bagi banyak orang. Karena sebenarnya kita ini manusia yang gak sempurna, banyak salahnya. Jadi mintalah sama sang sumber hikmat. Itu yang saya lakukan tiap hari, dan itu saya sungguh rasakan selama 8 tahun ini, semuanya pertolongan Tuhan. Baik, terima kasih ya Bu ya. Paparannya sangat mencerahkan juga buat saya gitu ya. Karena saat ini kan kami sebagai CGP juga mempelajari bagaimana nantinya kalau seandainya suatu saat kami menjadi seorang pemimpin, baik di sekolah ataupun nggak tahu nanti hidup akan membawa kita kemana gitu ya. Nah, tapi tentu kita akan selalu membutuhkan yang namanya nilai-nilai kebajikan ya di dalam kita memimpin dan juga dalam membuat keputusan. Jadi apa yang sudah Ibu putuskan selama ini setelah menjadi kepala sekolah, saya yakin itu yang terbaik ya. Dan Tuhan juga izinkan mungkin seperti yang tadi Bu Desi bilang, masalah-masalah terjadi itu sebagai suatu pembelajaran buat kita. Dengan begitu banyak pengalaman, kita jadi nggak kaget lagi Bu ya ketika menghadapi suatu masalah yang mungkin tiba-tiba gitu ya. Nah, saya bersyukur juga Bu Desi meluangkan waktu hari ini untuk bercerita kepada saya tentang bagaimana selama ini mengambil keputusan sebagai seorang kepala sekolah. Saya juga mendoakan supaya Pak Anugerah Manggar semakin jaya ya Bu ya. Amin. Semakin berprestasi, guru-gurunya semakin kompak, boleh berkolaborasi dengan baik dengan kepala sekolah juga. Terima kasih sekali lagi Bu ya untuk waktunya hari ini, dan sampai jumpa, kita ketemu lain kali di lain waktu. Iya, terima kasih juga Bu Fani. Saya doakan Bu Fani sukses di dalam CGP-nya dan juga pelayanannya terhadap masyarakat di bidang pendidikan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Asih. Siang, Bu Fani. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Ah, Kamu baik, sehat. siang nih. Semakin siang semakin semangat Bu ya. Semakin Oke, semangat. saya belum mengucapkan selamat ya Bu ya jadi kepala sekolah yang baru di TK Negeri Pembina Manggar. Semoga bisa menjalankan amanah dengan baik. Amin. Sebelumnya Ibu di mana? Di TK Negeri Pembina Simpang Renggian. Berapa tahun Pak Bu waktu Di TK Negeri Pembina Simpang Renggian 12 tahun lebih. Wah, lama ya Bu ya. Lama.
Semoga di sini juga nanti ada prestasi-prestasi baru ya Bu ya. Ibu, hari ini apakah punya waktu buat saya sebentar? Punya waktu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Seperti yang kemarin kita sudah membuat janji ya Bu ya. Hari ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebagai kepala sekolah. Kan tentunya Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin ya, hari ini seringkali membuat keputusan tentunya untuk kepentingan sekolah ya Bu ya. Nah, hari ini saya ingin bertanya, selama ini ada tidak mungkin waktu Ibu menjadi kepala sekolah di Renggiang atau waktu di sini gitu ya Bu ya, mungkin ada kasus-kasus yang terjadi yang Ibu rasa ini ada suatu dilema etika gitu yang terjadi. Bisa Ibu ceritakan mungkin? Boleh. Sebetulnya secara khusus itu boleh dikatakan tidak ada ya, akan tetapi ada hal yang saya anggap itu sebuah dilema etika ya, karena waktu itu kami di TK Negeri Kombinasi Parahyangan itu letak TK Negeri Kombinasi Parahyangan itu berjauhan dari pemukiman masyarakat. Jadi kondisi tata letak TK Negeri Kombinasi Parahyangan itu membuat jumlah peserta didik di TK Negeri Kombinasi Parahyangan itu sedikit gitu. Nah, terjadi kasus pertama itu ketika perusahaan ini tidak memberikan dukungan kepada sekolah kami dan tidak memberikan dukungan yang bentuknya seperti ini. Beberapa tahun awal TK Negeri Kombinasi Parahyangan itu kami memang sudah bekerja sama dengan PT SMI waktu itu ya. Ada mobil bus sekolahnya, jadi anak-anak dari perusahaan itu diangkutlah untuk bersekolah di TK Negeri Kombinasi Parahyangan. Nah, tahun berjalan, kemudian bis itu pun sudah tua, jadi harus banyak diservis seperti itu. Nah, kemudian banyaknya ada tumbuhlah paut-paut di desa Simpang 3, jadi masyarakat yang dari PT SMM itu ya, mereka bersekolah di paut terdekat. Satu sisi memang TK Negeri Kombinasi Parahyangan kehilangan murid gitu yang berasal dari situ. Nah, saya anggap itu kasus karena apa? Karena bagi saya itu adalah sebuah dilema gitu. Satu sisi kita akan memudahkan murid itu karena jangkauan dari itu letaknya dekat dengan rumah kami. Satu sisi ada wali murid yang banyak berminat untuk menyekolahkan anak-anaknya di TK Negeri Kombinasi Parahyangan. Saya ambil kebijakan, saya kumpulkan semua wali murid yang berasal dari sana gitu ya. Mereka tetap maunya bersekolah di TK Negeri Kombinasi Parahyangan. Akan tetapi terkendala karena mereka bekerja, semua pekerja, orang tuanya semua bekerja di perusahaan tersebut, tidak bisa mengantarkannya lebih pagi. Jadi saya kasihan gitu, sebetulnya kasihan dengan anak-anak yang itu tidak bisa bersekolah di TK Negeri Kombinasi Parahyangan dengan alasan tidak ada kendaraan antarjemputnya seperti itu. Nah, kemudian saya bicarakan dengan dinas pendidikan, bicarakan dengan kecamatan, Pak Camatnya dalam hal ini ya. Terus sempat juga saya ke Dewan, dengan Dewan membicarakan, terus ke manajer PT, bagaimana ini solusinya gitu, supaya TK Negeri Kombinasi Parahyangan satu sisi punya murid dan murid yang siswa yang berasal dari PT SMI ini bisa bersekolah gitu, karena mereka sangat ingin bersekolah di TK Negeri Kombinasi Parahyangan. Nah, itu kasus yang pertama itu yang saya rasakan, itu menjadi dilema ketika saya harus mengambil keputusan. Ya sudahlah, mereka berusaha bersekolah di TK Kombinasi Parahyangan, tapi jiwa saya ini kasihan sekali gitu. Di TK Negeri Kombinasi Parahyangan mereka dengan sarana prasarana yang memadai, dengan kompetensi guru yang luar biasa gitu. Sedangkan mereka harus bersekolah di paut gitu yang notabene akreditasi, nah kemudian kompetensi gurunya belum diakui secara profesionalitas karena belum memiliki
sertifikasi seorang guru gitu ya. Nah seperti itu kan, ketika mengambil keputusan itu membuat saya merasa, oh saya harus seperti apa gitu. Tapi dukungan dari dinas pendidikan, pengawas ya, terus camatnya juga mendukung, insya Allah di kemudian hari kita ambil kebijakan melalui Bapak Bupati mungkin bisa diadakan kembali di sekolah gitu. Bagi saya itu mungkin bagi orang biasa, hal-hal biasa saja itu kasusnya. Tadi saya ke satu dilema yang ini itu tidak ada yang salah gitu, dua-duanya benar gitu, mereka mau silakan gitu ya. Tapi satu sisi akan merugikan siswa tersebut ketika tidak bersekolah di TK kombinasi seperti itu. Baik Bu, kalau menurut saya ini bukan kasus yang biasa ya, karena setelah saya mendengar cerita Ibu, sepertinya ada pertentangan dua nilai yang benar ya Bu ya. Ibu kan seperti yang dibilang pabrik notabene baru berdiri. Nah ini kan bisa membuat ada suatu dampak jangka panjang untuk anak-anak yang nanti bersekolah di sana gitu ya. Tentunya pendidikan yang dapat di TK Negeri Simpang dan Gilang dan juga di PAUD yang baru itu mungkin akan berbeda ya Bu ya, untuk persiapan mereka nanti masuk ke sekolah dasar. Dan juga ada pertentangan nilai rasa kasihan dari Ibu ya, kasih sayang bahwa sayang sekali kalau seandainya mereka yang maksudnya punya keinginan terus tidak bisa ke sekolah di Ibu. Nah kemudian prosedurnya itu kemarin bagaimana Ibu memutuskannya? Apakah dimulai dari mengumpulkan orang tua ataukah Ibu menghadap dinas dulu? Mungkin Ibu salah langkah-langkahnya. Iya, awalnya saya itu mengumpulkan orang tua dan seperti apa sih keinginan orang tua? Apakah betul mereka itu berkeinginan bersekolah di dekat? Ternyata tidak. Mereka itu semua tidak satupun yang berkeinginan untuk di PAUD tersebut, tapi mereka semua berkeinginan untuk bersekolah di TK Negeri Kombinasi Parang. Yang akan tetapi karena tadi itu, karena alasan mereka tidak bisa mengantar, tapi jam 6 pagi mereka sudah harus absen di PT Sawit PT SMM, sedangkan kendaraan di sekolahnya itu tidak bisa mengantar lalu dinas perlu. Kemudian dari situ saya datanglah ke pengawas, karena pengawas binaan kita ya di TK. Kemudian dibicarakan juga dengan Ibu Kadit. Dalam hal ini kemarin itu sempat Pak Kadit ya, Pak Kadit Pak Christian Aji. Nah sudah itu Pak Kadit berkoordinasi dengan Pak Camat. Camat apakah mengumpulkan gitu semua kandes dan manajer PT SMM. Kemudian karena tidak ada tindak lanjutnya, Pak Kaditnya sudah dimutasi secara kebetulan sekali gitu bertemu dengan anggota dewan dan berbincang-bincang. Kemudian mereka respon sekali gitu. Kenapa PTSM tidak mau mengadakan sekolah yang baru sehingga bisa mengangkut anak-anak untuk bersekolah di TK Negeri Kombinasi Parang. Nah sampai saya dimutasi kemudian belum terpecahkan gitu. Nah sudah ada niat baik dari PTSM bahwa mungkin di tahun anggaran perusahaan berikutnya kami akan menganggarkan seperti sudah ada wacana etikat baik dari mereka gitu. Tapi itu belum terlaksana ketika saya sudah dimutasi ke sini. Baik Bu, berarti Ibu sudah melakukan upaya sebenarnya Ibu ya, dari upaya kecil sampai upaya yang paling terakhir lah ya kita anggap ya. Tetapi mungkin memang belum waktunya Bu ya. Nah pernah nggak Ibu misalnya terpikirkan kan orang tua tuh menurut Ibu kan katanya semuanya anaknya pengen sekolah di situ. Pernah nggak Ibu misalnya membujuk mereka, ayolah gimana caranya jangan sampai masuk sekolah situ, atau misalnya Ibu kepikiran semacam menanamkan gitu ya, oh kalau PAUD itu kurang bagus gitu. Kalau seandainya Ibu merasa tidak rela, pernah nggak melakukan hal seperti itu? Kalau saya melakukan hal itu, saya cuma bilang ini keputusan ada di tangan Ibu Bapak semua. Ibu Bapak sudah melihat keberhasilan TK Negeri Kombinasi Parang yang sudah sampai ke tingkat nasional seperti itu ya. Saya tidak pernah mengatakan oh jangan masuk PAUD, itu tidak pernah sama sekali. Mereka bebas mau bersekolah di mana gitu. Tapi mereka punya pilihan yang baik seperti itu. Saya rasakan seperti itu. Nah, ketika orang tua itu ada dua orang tua yang masih rela untuk tidak bekerja, memutuskan untuk berhenti bekerja dan setiap hari dia mengantarkan anaknya dua orang ini ke TK Negeri Kombinasi Parang.
Luar biasa ya Bu. Kalau saya boleh tahu prestasinya kemarin di Simpang Dunia apa aja? Kemarin itu kita sekolah sehat kita provinsi. Nah kemudian saya kepala TSK berprestasi tingkat nasional. Kemudian guru-gurunya juga alhamdulillah menjadi guru berprestasi tingkat provinsi. Tapi belum sempat ke tingkat nasional. Satu orang guru di situ menjadi instruktur nasional. Nah kemudian prestasi sekolahnya lagi yang di tingkat provinsi itu kami menjadi PAUD holistik integratif. Nah kami juga dapat SK gubernur untuk sekolah PAUD holistik integratif dan dapat SK bupati menjadi sekolah ramah anak. Sudah banyak sekali ya Bu ya. Jadi tidak diragukan lagi kualitasnya ya. Mungkin kita doakan supaya ada upaya terbaik ya dari pihak PTSM supaya anak-anaknya bisa bersekolah. Iya, Nah Bu, kalau berkaitan dengan kebijakan sekolah, misalnya pernah nggak Ibu mengalami suatu dilema atau merasa ada bujukan moral nih walaupun ada suatu aturan yang memang sudah jelas, tetapi mungkin ada suatu bujukan moral yang misalnya karena kasih sayang atau karena hal-hal yang lain yang membuat Ibu bisa membengkokkan aturan tersebut, pernah nggak? Sebetulnya ini bukan bujukan moral ya, akan tetapi saya merasanya seperti itu gitu. Ketika di beberapa tahun yang lalu itu ada seorang anak dia sudah jelas bahwa anak ini anak anak berkebutuhan khusus ya. Ke orang tuanya itu mau bersekolah di TK Negeri Kombinasi Muhammadiyah. Kita terima. Kemudian berjalannya waktu kita bekerja sama dengan dokter di puskesmas Simpang Dunia. Nah, kemudian sebetulnya dari awal kita sudah tahu anak ini ABK, artinya anak ini tidak bisa disekolahkan di TK di Kombinasi Muhammadiyah, tapi mungkin di PLB gitu ya. Tapi karena kasihan gitu ya, karena kasihan ya saudara, mereka saya terima dulu di sini seperti apa lihat perkembangan anaknya. Kemudian kita bekerja sama dengan puskesmas setempat dengan dokternya melalui bujukan orang tua, kedua orang tuanya ini walaupun saya melanggar hukum sebetulnya ya, harusnya mereka anak ini tidak diterima di TK Kombinasi Muhammadiyah, harusnya mereka di PLB gitu ya, sudah jelas karena memang anaknya sudah terlihat berkebutuhan khusus. Akan tetapi ya tadi itu karena saudara kita lihat perkembangannya, karena perkembangan hari demi hari tidak ada perkembangan yang signifikan dilihat dari keseharian anak tersebut. Kita bawa ke dokter, nah kemudian dirujuklah ke RSUD Maga dan saya pun mengantarnya sendiri ya dengan anak usia orang tua, barulah mereka maklum. Dan itu pun orang tua tidak terima sebetulnya, tidak terima anak saya diponis seperti itu, tidak terima, anak saya anak normal gitu. Terus saya bilang anak ibu ini tergolong autis gitu ya. Orang tuanya baru dulu ketika saya bilang begini, Allah itu tidak akan menciptakan sesuatu yang sia-sia. Seekor nyamuk pun berguna, bermanfaat untuk orang. Ada ribuan pekerja di PT Baygon gitu ya, dia bisa menyekolahkan anaknya dari hasil gajinya di PT Baygon. Nah itu karena nyamuk. Nah apalagi kita manusia ada Allah ciptakan sesuatu yang sia-sia. Baru orang tuanya menangis, baru dia sadar. Kami di sini bukan tidak sayang, akan tetapi kami tidak punya kompetensi untuk mendidik anak ibu. Kami bukan guru yang profesional di bidang itu. Jadi kami harap ibu bersedia untuk kemajuan perkembangan anak ibu. Nanti ibu bersekolahlah nanti anaknya di PLB gitu. Dengan keterangan yang diberikan oleh dokter juga, dokter anak, akhirnya ibu itu pun luluh dan kemudian menyekolahkan anaknya di PLB. Saya pantau terus di PLB anak ini, dan kemudian dari gurunya saya tahu bahwa anak ini mengalami perkembangan yang sangat besar karena memang dididik oleh ahlinya gitu. Di TK kita bukan tidak sayang, bukan tidak mau, tapi kita tidak punya kompetensi di bidang itu. Saya sepenuhnya mengerti maksudnya ya. Iya. Karena kita kasihan, merasa sayang gitu
tetapi memang ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa kita paksakan. Nah Bu, jadi sewaktu itu waktu Ibu sudah menyadari ya mungkin bahwa anak ini sudah tidak bisa nih di sekolah di sini karena memang tidak mengalami suatu perubahan atau suatu kemajuan belajar, itu tantangan seperti apa yang Ibu hadapi untuk menyelesaikan nilai IPK ini? Mungkin tantangan waktu Ibu menyampaikan kepada orang tua dan sebagainya. Tantangan yang pertama mungkin dari guru kelasnya ya, karena guru kelasnya selalu ibu gitu. Satu orang ini mengakibatkan satu kelas saya tidak bisa efektif belajarnya karena saya harus fokus kepada satu anak ini, saya harus menelantarkan sekian banyak anak gitu ya, dan itu jadi konsekuensi saya karena saya yang menerimanya gitu ya. Nah udah saya ajak ke kantor gitu, saya belajar bersama Bu Asi berdua gitu ya, dengan keterbatasan ibu kadang-kadang searching juga gimana sih menghadapi anak ini gitu, belajar melalui internet. Nah belajar melalui pengalaman kawan-kawan di PLB gitu, wah ternyata saya tidak mampu mendidik anak ini dengan baik. Saya harus berlapang dada, juga saya harus memberikan pengertian kepada orang tuanya. Semua orang tuanya kekeh, sempat marah juga. Ayahnya waktu itu ya, nggak mungkin anak saya nggak mungkin seperti itu. Anak saya anak normal gitu ya. Nah, tapi hasil uji dari dokter anak mereka baru yakin. Nah, alhamdulillah akhirnya sekarang sudah bersekolah di PLB dan perkembangan sangat pesat. Dia sudah bisa memanggil, kalau dulu manggil Bu Asi itu Bu Aci, kalau Bu Ellen tuh Bu Ele. Nah sekarang dia kalau Bu Asi lewat dia langsung manggil Bu Asi, gitu. Ada apa sih alhamdulillah. Jadi Ibu sudah mengusahakan penanganan yang tepat ya untuk anak tersebut ya. Nah, jadi Bu ada nggak waktu itu apakah menyediakan suatu waktu khusus untuk menemui orang tua gitu ya, atau berbincang dengan guru kelasnya, kemudian menentukan jadwal ke dokter seperti yang tadi Ibu bilang? Adakah Ibu membuat suatu program khusus atau jadwal khususnya? Jadwal khususnya pertama memang karena gurunya ini sudah merasa lelah ya, kemudian kita saling sharing sebetulnya seperti apa, kita tunggu. Waktu itu dia sempat bersekolah di sekolah kami 1 semester. Cukup lama ya Bu ya, 6 bulan. 6 bulan dengan riwehnya gimana gitu anak itu kalau udah masuk kelas dia tidak peduli dengan temannya, tapi dia banting itu gitu ya. Dan bagaimana saya harus meyakinkan orang tuanya, coba ibu kita ngintip yuk keadaan di kelasnya gitu ya. Jadi guru harus fokus ke dia aja sendiri, harus tanpa harus memikirkan anak-anak yang lainnya gitu. Akhirnya gurunya ini kan kasihan ya Bu gitu, kasihan anak-anak yang lain, saya juga kasihan sama anak ibu gitu ya. Nah kita berikan jadi saya kunjungan rumah, sempat saya lihat di rumah, ternyata di rumah juga ya seperti itu gitu. Akan tetapi orang tua tuh meyakinkan dirinya sendiri bahwa anaknya itu normal, anak saya anak normal gitu ya. Jadi ada keyakinan di hatinya gitu, dan itu saya anggap itu tidak baik karena akan menghambat perkembangan anaknya. Betul, sebenarnya normal ya Bu ya, hanya punya kebutuhan khusus namanya ya kan. Artinya kan harus disesuaikan. Memang kalau seperti kita pendidikan umum kita tidak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan untuk itu. Jadi waktu itu apa faktor-faktor yang mempermudah Ibu di dalam mengambil keputusan? Faktor yang mempermudah pertama ya guru-guru tempat negara itu ada dokter. Dokter itu memang anaknya juga bersekolah di TK kami, jadi setiap hari dokter itu melihat gitu ya, walaupun tidak lama gitu dia berduduk ke TK, tapi setidaknya dia memberikan masukan kepada orang tua siswa yang tadi ada kebutuhan khusus tadi. Kalau seorang Bu Asi mungkin tidak dipercayalah gitu tentang Bu Asi tahu apa gitu ya, tapi ketika seorang dokter yang berbicara mungkin ada masuknya gitu ya dalam hati, oh iya mungkin anak saya perlu diperiksa gitu, diperiksakan ke rumah sakit dan ke dokter spesialis sama. Nah itu mudah ya, memudahkan saya mengambil keputusan. Jadi ada dukungan dari pihak-pihak yang jelas. Beruntungnya orang tua murid juga salah satunya dokter anak gitu ya. Jadi sedikit banyak bisa sangat membantu lah ya Bu ya dalam pengambilan keputusan, sehingga anak ini akhirnya
bisa ditempatkan di tempat yang memang sesuai dan mengalami kemajuan yang sudah semestinya. Nah, dari dua kasus yang Ibu ceritakan tadi, mungkin ada pembelajaran yang Ibu dapatkan misalnya. Iya, banyak sekali Bu yang saya dapatkan. Pertama, saya harus mengontrol diri. Ya, kontrol diri adalah arti harus bersabar. Tidak semua apa yang kita inginkan itu harus langsung menjadi kenyataan gitu. Harus melalui beberapa tahap proses ya. Pertama ya kita harus melihat dulu latar belakang kasus ini seperti apa. Kita harus memahami orang lain dan itu pembelajaran yang baik bagi diri saya. Artinya di sini saya harus menahan diri untuk tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Tentunya saya juga mendengar dari cerita Ibu ya, ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang Ibu lakukan yang membuat saya kagum gitu ya. Seperti bagaimana usaha Ibu gitu ya, untuk bagaimana anak-anak di Simpang dan Giang. Walaupun Ibu muridnya sedikit ya kata Ibu tadi, karena jauh dari jalan, dari pemukiman gitu ya, tentu berpengaruh sekali dengan masuknya murid-murid gitu ya. Tapi Ibu maksudnya tetap sabar gitu ya, tetap mengusahakan yang terbaik walaupun sampai saat ini mungkin belum terlihat suatu hasil yang benar-benar ini ya Bu ya nyata, tapi saya yakin suatu saat pasti akan membawakan hasil. Dan juga untuk kasus yang kedua ya, luar biasa ya Bu ya, untuk menangani seorang anak berkebutuhan khusus selama 6 bulan gitu ya, Ibu sebagai kepala sekolah membantu guru gitu ya. Jadi Ibu benar-benar punya kompetensi sosial emosional yang sangat baik menurut saya. Dan saya harap juga di tempat ini juga mungkin nanti Ibu akan menghadapi suatu kasus yang mungkin bisa lebih dari itu gitu ya. Tetapi seperti yang tadi bilang, mengontrol diri ya Bu ya, bersabar dan menerima mungkin bukan jalannya saya seperti ini, tetapi jalannya yang lain gitu ya. Tetapi pasti Tuhan tahu yang terbaik lah ya. Saya berdoa supaya sekolah ini juga bisa menjadi sekolah yang baik, sekolah yang maju. Ibu bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa mengayomi guru-guru dan juga murid-murid yang ada di sini bisa berhasil semua. Terima kasih ya Bu ya untuk waktunya hari ini. Terima Kita kasih banyak Bu bertemu lagi lain kali ya. Terima kasih Bu. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Giovanni Aldia. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Belitung Timur. Baiklah, saat ini saya akan menyampaikan hasil refleksi dari kegiatan wawancara yang saya lakukan terhadap 3 pimpinan sekolah. Yang pertama dari sekolah tempat saya mengajar, yaitu Kepala Sekolah TK Baptis Manggar. Yang kedua yaitu dari PAUD Anugerah Manggar, dan yang ketiga adalah Kepala Sekolah dari TK Negeri Pembina Manggar. Pengalaman saya setelah mewawancarai ketiga pimpinan sekolah ini adalah saya mendapatkan suatu pembelajaran dan pengalaman dari apa yang mereka sampaikan. Ada begitu banyak hal-hal positif yang saya peroleh, terutama melalui kasus-kasus yang sudah mereka alami. Tentu ketiga pemimpin sekolah ini, mereka sudah menjadi seorang kepala sekolah di atas jangka waktu 5 tahun, yang artinya pengalaman mereka sudah sangat banyak, dan apa yang mereka ungkapkan di dalam sesi wawancara adalah kasus dilema etika dan bujukan moral yang menurut mereka menjadi suatu kasus yang paling sulit untuk diatasi di dalam sejarah perjalanan mengajar memimpin sekolah yang mereka lakukan. Dan yang saya alami ketika mewawancarai mereka adalah saya merasa sangat senang dan juga sangat antusias, walaupun ada hambatan sedikit, yaitu ketika saya ingin mewawancarai kepala sekolah di tempat saya mengajar, beliau berhalangan hadir selama 2 hari karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau tidak bisa hadir di sekolah. Jadi saya harus menunda kegiatan wawancara tersebut, tetapi saya memanfaatkan waktu yang ada untuk mewawancarai kedua narasumber yang lain, dan perasaan saya amat bersemangat dan juga senang, dan juga saya merasa sangat bangga ketika mendengar cerita-cerita tentang kasus dilema yang mereka alami,
dan juga saya mendapatkan suatu pengalaman yang selama ini belum pernah saya dapatkan ketika saya mengajar dan ketika saya mendengar cerita dari mereka bagaimana mereka menemukan solusi dari kasus dilema etika maupun rujukan moral yang pernah mereka alami, bahwa mereka sebagai seorang pemimpin ternyata mereka membutuhkan orang lain, yaitu rekan sejawat dan juga pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mengatasi setiap dilema dan setiap masalah ataupun kesulitan yang terjadi di sekolah. Jadi ketika mereka mengambil suatu keputusan, ada suatu kesamaan dari mereka yang saya temukan, yaitu bagaimana mereka berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan orang tua, bahkan dengan murid, untuk bahkan dengan pihak-pihak lain yang terkait di dalam kasus ini, yang mungkin berasal dari luar sekolah, baik itu masyarakat maupun pemerintahan yang dinas yang ada. Jadi di situ mereka bekerja sama di dalam memikirkan suatu solusi yang terbaik bagi semua pihak. Dan apa yang saya temukan juga adalah bahwa para pemimpin ini mereka senantiasa melakukan suatu pengamatan, observasi terlebih dahulu, penyelidikan, dan tidak terburu-buru di dalam mengambil suatu keputusan, melainkan mereka mencari kebenarannya terlebih dahulu, mereka menyelidiki setiap pihak-pihak yang terkait, yang terlibat di dalam setiap kasus dilema etika yang terjadi. Demikian juga mereka juga melakukan suatu proses yang berkesinambungan, dalam artian mereka tidak tergesa-gesa di dalam memutuskan suatu keputusan, di dalam mengambil suatu keputusan, melainkan ada suatu langkah-langkah dan prosedur seperti yang telah dijelaskan di dalam setiap sesi wawancara yang ada, bahwa mereka juga berusaha untuk menempatkan diri mereka di dalam posisi bagaimana jika seandainya mereka menjadi pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut dan memikirkan kebaikan yang terbaik bagi semua pihak yang tidak merugikan dan tetap mengandalkan aturan yang ada di sekolah. Jadi meskipun di dalam pengambilan keputusan itu ada suatu keberpihakan kepada murid maupun kepada pihak-pihak lain yang memang membawa suatu hasil yang positif, tapi mereka juga tidak lupa kepada peraturan. Setiap pemimpin juga tetap mengandalkan dan senantiasa taat kepada aturan sekolah yang ada di dalam setiap keputusan mereka, dan juga setiap keputusan mereka juga tetap dilandasi dengan rasa kasih sayang, rasa kejujuran, dan juga suatu objektivitas untuk tidak memandang suatu masalah atau pihak-pihak tertentu yang diuntungkan, tetapi di dalam setiap pengambilan keputusan, apa yang mereka terapkan adalah bagaimana membuat satu keputusan yang dapat membawa manfaat bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, membawa kemajuan, tidak berdasarkan kepada suatu penilaian yang subjektif, melainkan kepada penilaian yang objektif, dan mereka juga berempati, menempatkan diri mereka di dalam posisi pihak-pihak yang terlibat dan tidak lupa berkolaboratif dengan rekan-rekan sejawat maupun pihak-pihak yang terkait supaya didapatkan suatu keputusan yang benar-benar valid, yang benar-benar adil, dan juga dapat menjadi suatu kegunaan, menjadi suatu hasil yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat, meskipun di dalam dilema etika tentu ada nilai-nilai kebenaran yang bertentangan. Jadi pada masa yang akan datang, sebagai hasil refleksi saya atas wawancara ini, saya juga ingin nantinya dimanapun saya ditempatkan, entahkah nantinya saya akan menjadi pemimpin sekolah atau saya sebagai guru, seorang pemimpin pembelajaran di kelas saat ini, saya juga ingin
mengambil nilai-nilai positif dari apa yang saya dapatkan dari wawancara ini, yaitu bagaimana saya senantiasa menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, yang menilik masalah dengan lebih baik, dengan melakukan suatu penyelidikan yang baik terlebih dahulu, kemudian mendengarkan pendapat orang-orang di sekitar saya, bekerja sama dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dengan pihak-pihak yang terkait. Jadi ketika saya mengalami suatu rujukan moral ataupun dilema etika, saya tidak mengambil keputusan secara sembrono, secara tergesa-gesa, melainkan saya akan mengambil keputusan setelah melalui suatu prosedur dan langkah-langkah yang tepat, sehingga nantinya keputusan apapun yang saya buat di masa depan akan membuat suatu perubahan yang baik dan juga nantinya akan membawa suatu keberdayagunaan kepada orang-orang yang terlibat dan nantinya harus menerima keputusan yang saya buat. Demikian hasil refleksi saya, kiranya boleh membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih.